Teks 41 lalu dia anak siapa? Radit kembali ke ruangannya setelah selesai meeting. Hari ini pekerjaannya sangat banyak. Apalagi sudah lebih seminggu dia tidak fokus bekerja. Di sela bekerja Radit membuka ponselnya. Ternyata ada pesan masuk. Ketika dibukanya pesan dari Rania. Hatinya sangat senang. Dia sangat merindukannya. Walaupun baru kemarin mereka bertemu tapi Radit merasa ingin bertemu Rania lagi. Kemudian Radit menelpon Rania. Tut, tut, tut. Halo kak, jawab Rania. Iya sayang, kamu lagi apa? Sedang berbaring di kamar. Baru selesai nemanin kakek di tamannya. Terus disuruh Tante Nela istirahat. Katanya tidak boleh terlalu lama di luar karena aku masih belum sehat. Masih perlu banyak istirahat. Aku jadi bosan tidur terus. Di rumah sakit tidur di sini juga tidur. Kapan bisa pergi keluar? Jelas Rania. Hehe. Betul kata Tante Nela kamu harus banyak istirahat. Entar kalau sudah sehat kita akan keluar untuk jalan-jalan, ucap Radit. Iya kak, apakah Radit tidak sibuk? Tanya Rania. Sibuk, tapi kalau untuk menelponmu masih bisa. Dari semalam aku ingin sekali mendengar suaramu. Oh ya mungkin dalam minggu ini kita tidak bisa bertemu. Oh, kok cuma bilang oh? Terus aku harus bagaimana? Tanya Rania. Apa kamu tidak kangen aku? Tanya Radit. Tidak. Ya udah, aku tutup, kata Radit sewot. Hehe, jangan ngabek dong kak. Iya aku kangen kakak. Kenapa kita tidak bisa bertemu? Tanya Rania. Hehe, aku mau keluar kota menggantikan papa untuk melihat proyek. Karena dia lagi kurang sehat, jawab Radit. Terus siapa yang di kantor sini? Tanya Rania. Ada Randy dan Davin, jawab Radit. Kapan kakak berangkat? Entar sore. Ya udah hati-hati di jalan. Tapi kamu tidak apa-apa kalau kita tidak bertemu seminggu. Tanya Radit. Kita masih bisa video call dan teleponan. Lagian aku juga tidak bisa kemana-mana, jawab Rania. Ya udah, kamu istirahat lagi. Aku mau menyelesaikan pekerjaan dulu. Iya, yang semangat kerjanya kak. Panggilan dimatikan. Koma. Sudah 2 hari Cynthia terbaring. Dia belum juga siuman. Nita dan Hendra menjaga Cynthia di siang hari sementara Chandra di malam hari. Paginya dipulang ke rumah dan pergi ke kantor sebentar. Hendra dan Nita lagi duduk di sofa menjaga Cynthia. Apa yang harus kita katakan sama Cynthia ketika dia siuman? Apalagi kalau dia benar-benar lumpuh? Tanya Nita sedih. Entahlah, jawab Hendra. Dia juga bingung. Nita melihat Cynthia mulai siuman. Tangan Cynthia bergerak mas, kata Nita sambil mendekat ke tempat tidur Cynthia diikuti Hendra. Sayang, panggil Nita. Ketika mata Cynthia mulai terbuka. HM, aku di mana? Tanya Cynthia lemah. Kamu di rumah sakit. Sudah 2 hari kamu koma, jawab Nita. Apa yang terjadi denganku ma? Tanya Cynthia. Kamu mengalami kecelakaan, jawab Hendra. Kecelakaan? Tanya Cynthia sambil mengingat kejadian malam itu. Ketika dia membawa mobil dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali karena perutnya terasa kram dan menabrak pohon di pinggir jalan. Setelah itu dia tidak ingat apa-apa lagi. Kamu ingat apa yang terjadi sayang? Tanya Nita lembut. Iya ma, tiba-tiba perutku kram sehingga hilang kendali, jawab Cynthia. Karena kamu hamil, jawab Hendra. Apa maksud papa? Tanya Cynthia terkejut. Perut kamu kram karena kamu hamil dan kecelakaan mengakibatkan kamu keguguran, jelas Hendra. Tidak mungkin aku hamil, teriak Cynthia tanpa sengaja mencoba mengerahkan kakinya. Tapi itu ketanyaannya, jawab Hendra. Kenapa aku tidak bisa merasakan apa-apa pada kakiku ma? Tanya Cynthia heran. Nita tidak bisa menjawab. Dia langsung menangis melihat ekspresi Cynthia bertanya tentang kakinya. Kenapa mama menangis? Ada apa dengan kakiku? Tanya Cynthia cemas. Kata dokter kakimu kemungkinan mengalami kelumpuhan, jawab Hendra ragu. Bagaimanapun dia tidak tega melihat putrinya seperti itu. Ah, tidak mungkin aku lumpuh. Papa bohong kan ma? Kalian semua bohong kan? Teriak Cynthia histeris. Dia mencoba memukul kakinya dengan tangan. Walaupun tenaganya tidak ada. Nita yang melihat Cynthia seperti orang gila langsung menahannya.
Cynthia terus berteriak-teriak sambil menangis. Cepat panggil dokter, Mas, kata Nita cemas. Hendra kemudian memencet bel yang ada di samping tempat tidur Cynthia. Tidak lama dokter datang. Cynthia masih tidak terima dengan kelumpuhannya. Dia masih terus menangis histeris sambil memukul kakinya. Dokter yang melihatnya langsung menyuruh perawat menyuntikkan obat penenang untuk Cynthia. Sesaat kemudian Cynthia mulai tenang dan tertidur. Bagaimana ini, Dok? Kaki anak saya tidak bisa digerakkan, ucap Nita melihat ke Cynthia yang sudah tertidur. Ibu sabar dulu, biar kami cek kondisinya, jawab dokter. Apa kelumpuhannya bisa disembuhkan, Dok? Tanya Hendra. Saya juga belum bisa memastikannya, Pak. Kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, jelas dokter. Kapan bisa dilakukan, Dok? Tanya Hendra. Secepatnya. Kami akan menyiapkan peralatannya dulu. Kalau begitu saya permisi dulu, kata dokter. Setelah dokter pergi, Nita terduduk lemas di sofa. Bagaimana ini, Mas? Apa yang akan terjadi sama anak kita, kata Nita sambil menangis menatap Cynthia di tempat tidurnya. Aku takut dia akan ngamuk-ngamuk lagi kalau sudah bangun, kata Nita lagi. Hendra hanya diam. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia juga sedih melihat nasib anaknya. Semua gara-gara perempuan itu, ucap Nita marah. Kalau sampai Cynthia tidak bisa jalan, dia juga harus menanggungnya, katanya. Cukup, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain atas apa yang menimpa Cynthia, bentak Hendra. Nita terdiam, dia tidak menjawab perkataan Hendra. Kemudian Hendra mengabari Chandra dan Gunawan kalau Cynthia sudah siuman. Chandra segera ke rumah sakit mendengar kabar tersebut. Cynthia dibawa ke ruang pemerikasaan untuk memastikan kelumpuhannya. Setelah selesai dia bawa kembali ke ruang rawat. Cynthia masih tertidur karena pengaruh dari obat penenang. Apa kata Cynthia ketika siuman tadi, Pak? Tanya Chandra. Dia sangat syok ketika tahu kakinya lumpuh. Bahkan dia sampai mengamuk. Untung dokter segera memberikan obat penenang, jelas Hendra. Hufet, dia pasti tidak akan bisa menerimanya, jawab Chandra. Ya, gimana lagi? Mau tidak mau dia harus menerimanya dengan ikhlas, ucap Hendra mencoba menguatkan hatinya juga. Semoga aja, Pak, jawab Chandra. Katanya kakekmu dan Nela mau ke sini, ucap Hendra. Ya udah, kita tunggu saja, jawab Chandra. Beberapa saat kemudian Wiratmaja dan Nela sampai di sana. Mereka langsung menuju ruang rawat Cynthia. Setelah melihat dan menanyakan kondisi Cynthia, mereka kembali pulang. Karena Rania di rumah hanya berdua pembantu saja. Nela cemas meninggalkan Rania terlalu lama. Ketika Hendra, Nita dan Chandra sedang menjaga Cynthia, perawat mengabari kalau hasil pemeriksaan Cynthia sudah keluar. Hendra diminta untuk menemui dokter. Hendra pergi ke ruang dokter sendirian. Nita dan Chandra menjaga Cynthia. Setelah sampai di sana, dokter menjelaskan hasil pemeriksaan Cynthia. Dokter memberikan amplop yang berisi kertas pemeriksaan Cynthia. Ketika Hendra melihat kertas tersebut, raut wajah Hendra berubah seketika. Hendra kembali ke ruang rawat Cynthia dengan tidak semangat. Banyak pertanyaan melintas di kepalanya setelah melihat hasil pemeriksaan Cynthia. Tapi karena ada Chandra, dia mengurungkan niat untuk bertanya sama Nita. Dia juga harus memastikan dulu baru bisa bertanya sama Nita. Bagaimana hasil pemeriksaannya, Pak? Tanya Chandra ketika melihat Hendra masuk. Hendra menghela nafas. Dia meletakkan hasil pemeriksaan di atas meja, kemudian melihat ke arah Nita. Lama dia menatap Nita. Ketika mengingat hasil pemeriksaan Cynthia tadi, ada rasa sakit di hatinya. Hendra mengalihkan pandangannya kepada Chandra. Kemungkinan Cynthia akan bisa berjalan lagi kecil. Tapi menurut dokter, setelah Cynthia keluar dari rumah sakit dia harus rutin mengikuti beberapa terapi untuk pemulihan. Semoga saja dia bisa berjalan lagi setelah melakukan terapi rutin, jelas Hendra tidak semangat. Tidak mungkin anakku akan lumpuh selamanya. Pasti dokter itu salahkan, Mas. Nita histeris. Dia mencoba memegang tangan Hendra. Tapi Hendra melepaskannya. Mama harus sabar, kalau Mama seperti ini siapa yang akan memberi Cynthia semangat? Sekarang yang bisa kita lakukan adalah memberikan perawatan yang terbaik untuknya.
Kalau perlu kita bawa Cynthia ke luar negeri, bujuk Chandra. Hendra hanya terdiam. Dia tidak tahu harus bagaimana sekarang. Dia juga tidak ingin bicara dengan Nita. Walaupun dia ingin bertanya kepada Nita tapi lidahnya terasa keluh. Apa yang harus aku lakukan? Apa sebaiknya aku menemui Mas Gunawan untuk meminta solusi? Batin Hendra. Dia mengusap keningnya karena pusing. Chandra, Papa keluar sebentar, ucap Hendra. Kemudian meninggalkan ruang rawat Cynthia tanpa mengucapkan kata sama Nita. Ada apa dengan papamu Ken? Sejak dia kembali dari ruang dokter sepertinya dia menyimpan sesuatu. Tanya Nita curiga. Mungkin papa sedang memikirkan cara supaya Cynthia bisa sembuh lagi jawab Chandra. Tapi papamu seolah menggabaikan mama, kata Nita lagi. Perasaan mama aja, jawab Chandra. Nita terdiam. Dia tidak berpikir sama dengan anaknya mengenai suaminya. Dia lihat Cynthia masih tidur. Perasaanku kenapa tidak enak begini? Apa yang disembunyikan Mas Hendra, batin Nita. Kemudian mata Nita tertuju pada kertas hasil pemerikasaan Cynthia. Dia segera membacanya. Tidak ada yang aneh dari hasil tersebut. Hendra sampai di kantor. Dia langsung menuju ruang kerja Gunawan. Setelah mengetuk pintu dia segera masuk. Dilihatnya Gunawan sedang sibuk memeriksa beberapa laporan di meja kerjanya. Hendra duduk di sofa. Dia hanya diam tanpa bicara seperti orang yang sedang bingung. Kenapa kamu ke sini? Bagaimana keadaan Cynthia? Tanya Gunawan sambil duduk di sofa dekat Hendra. Tadi hasil pemerikasaannya sudah keluar. Katanya kemungkinan Cynthia bisa jalan kecil, jawab Hendra. Kalau begitu kita bawa dia berobat ke luar negeri, jawab Gunawan.